Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang teks narasi. Teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi teks narasi adalah sebuah teks yang menjelaskan, kata kuncinya menjelaskan dan menceritakan. Itu dia. Yang membedakan teks narasi dengan teks yang lain adalah bahwa teks narasi itu dia menjelaskan atau menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi. Terus rangkaian peristiwa yang seperti apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu gini, rangkaian peristiwa yang dimaksud itu rangkaian peristiwanya dari awal cerita, dari awal atau pengenalan cerita, sampai akhir cerita. Itu yang maksudnya. Rangkaian peristiwanya itu dia dari awal pengenalan cerita sampai akhir. Lalu rangkaian peristiwa ini juga disebut sebagai alur ya. Rangkaian peristiwa disebut alur cerita. Lalu di dalam alur ini, di dalam alur cerita di dalam alur cerita menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Misalnya angka penderita COVID-19 semakin meningkat, sebabnya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Akibatnya tadi itu dia, korbannya semakin meningkat, itu dia. Jadi teks narasi itulah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi. Lalu baru teks narasi bersifat
fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi itu khayalan. Misalnya tadi, berarti kan teks narasi itu bersifat fiksi. Misalnya, contohnya gini, cerita maling kundang. Kenapa si maling kundang dijadikan batu? Karena dia durhaka terhadap orang tuanya. Itu dah sebabnya. Oke. Catatan ini udah siap. Kalau udah biar Ustadz foto dulu ya. Nanti biar di-share ke kawan-kawannya. Oke. Lalu kita masuk ke menghapusnya. Ini saya hapus ya. Iya. Tadi masuk pertama apa? Pelajaran apa? Bahasa Arab. Artinya di kelas ini yang asrama cuma 1 orang. Atau lagi mana? Sakit? Online dia. Oke, kita sekarang masuk ke ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-cirinya itu ciri teks narasi ada 4. Secara umum ada 4 ya, yaitu yang mau saya kasih tahu yang secara umumnya aja. Yang pertama, yang A, dia tadi bersifat fiksi, bisa disebut sebagai imajinasi. Berarti fiksi bersifat fiksi atau imajinasi, berarti khayalan. Contohnya tadi cerita maling kundang. Yang kedua, karena dia bersifat fiksi, berarti kebenaran cerita tidak mutlak. Mutlak itu tidak pasti ya. Mutlak itu artinya atau pasti. Karena dia ceritanya fiksi, kebenarannya tidak mutlak atau tidak pasti. Misalnya bisa aja di cerita rakyat dia. Cerita rakyat di suatu daerah. Terus lalu ini bahasanya konotatif. Konotatif itu artinya makna yang bukan sebenarnya. Contohnya gini, siapa ya namanya ya?
Contohnya, namanya siapa? Lupa Ustaz. Syakir. SHA ya? SCA. Contohnya Syakir Q. T. Syatir. Ini. Syatir. Ini contoh ya, contoh Syatir Syatir merupakan siswa yang malas. Ini misalnya, tadi kan bahasanya konotatif, maknanya bukan yang sebenarnya, berarti kan kenyataannya Syatir merupakan siswa yang rajin. Dia kebalikannya. Dia makna yang bukan sebenarnya. Contoh tadi Syatir merupakan siswa yang malas. Padahal kenyataannya Syatir merupakan siswa yang rajin. Lalu kita ke ciri yang terakhir, yang keempat. Di dalam ceritanya terdapat keajaiban apa lagi? Contoh keajaiban, di dalam cerita terdapat keajaiban, keanehan, dan juga mukjizat. Dia yang bersifat gaib ya, gaib. Contohnya kayak tadi maling kundang. Kalau secara logika kan kita nggak mungkin bisa ngutuk manusia jadi batu. Itu dia. Contohnya tadi cerita maling kundang. Maling kundang. Lalu apa lagi? Contohnya tentang Danau Toba. Kan menurut cerita rakyatnya kan dia itu dari ikan kan. Ikan yang marah, jadi kampung tersebut dijadikan danau. Itu dia, terdapat keajaiban, keanehan, dan mukjizat. Mukjizatnya bersifat hal-hal gaib. Ya, tadi ciri-cirinya ada 4. Yang pertama bersifat fiksi atau imajinasi. Contohnya itu cerita maling kundang dan juga cerita Danau Toba. Yang ciri yang kedua itu karena dia bersifat fiksi, berarti kebenarannya tidak mutlak atau tidak pasti, masih bisa dipertanyakan. Ciri yang ketiga, bahasanya konotatif. Konotatif itu makna yang bukan sebenarnya. Contohnya tadi gini, Ustadz, karena ini teman-teman sekelasnya kan pada malas semua, jadi Ustadz bilang Syatir merupakan siswa yang malas, supaya menyindir teman-temannya yang lain bahwa kenyataannya Syatir merupakan siswa yang rajin. Terus ciri yang keempat, yang terakhir itu di dalam cerita terdapat keajaiban, keanehan, dan mukjizat yang bersifat gaib. Contohnya tadi maling kundang dan Danau Toba. Secara logika kan tidak mungkin seorang manusia bisa mengutuk manusia lainnya menjadi batu. Contohnya seperti itu. Kalau ada yang pengen ditanya nanti bisa chat ke Ustadz. Sekarang kita masuk ke satu lagi, jenis-jenis cerita fiksi. Ustadz hapus dulu ya. Ustadz foto dulu untuk temennya. Oke. Udah, yang terakhir itu dia ke jenis-jenisnya.
Kelas berapa bang? Itu kelas berapa? Kelas berapa tadi? Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Materi yang terakhir itu jenis-jenis dari jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis dari teks narasi. Secara umum teks narasi terbagi dua. Yaitu yang pertama itu ada prosa lama. Prosa lama ini artinya karya sastra yang penulisannya belum karya sastra yang penulisannya belum terpengaruhi budaya barat. Contohnya itu ada lalu prosa lama juga terbagi dua lagi. Yang pertama dia itu ada cerita rakyat, legenda, fabel, dan lain-lain. Fabel itu apa tahu? Fabel itu cerita yang tokohnya tuh hewan tapi bersifat manusia. Contohnya tuh kayak kancil, si kancil yang licik, kancil yang cerdik itu contohnya. Lalu seperti apa lagi ya? Film apa lagi? Yang tentang hewan. Pernah nonton di MNC TV yang tentang pada zaman dahulu? Nah, itu dah. Pokoknya cerita tentang hewan tapi memiliki sifat manusia, itulah dia. Itu fabel. Terus prosa lama itu dibagi dua. Yang pertama cerita rakyat, legenda, fabel. Satu lagi hikayat. Hikayat ini sama seperti cerita rakyat, tapi dia berbahasa Melayu. Makanya dibedakan antara cerita rakyat dengan hikayat. Karena hikayat itu dia berbahasa Melayu. Terus lalu jenis yang kedua itu ada prosa baru. Kalau ada prosa lama berarti ada prosa baru. Pengertiannya, kalau prosa baru berarti dia karya sastra yang penulisannya
Kalau tadi dia prosa lama dia belum terpengaruhi budaya barat, berarti kalau prosa baru dia sudah dipengaruhi oleh budaya barat. Pengaruhi oleh budaya barat. Contohnya ya. Enggak. Prosa baru pun terbagi dua lagi dia. Terbagi dua. Yang pertama itu ada cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Yang kedua itu ada novel. Jadi minggu depan kita bahas tentang ini, cerita rakyat, legenda, fabel, hikayat, cerpen, dan novel. Minggu depan. Jadi hari ini kita bahas tentang ini aja. Gak usah dijelaskan supaya minggu depan kita ada materi tentang penjelasan ini. Kalau ada yang ingin ditanya, boleh ditanya. Ada yang ingin tanya Syatir? Nggak ada? Ya, biar Ustaz foto dulu. Biar dikirim ke teman-teman nanti. Kita nggak ada PR kan? Ada. Nggak ada? Ada. Oke. Jadi nanti tugasnya buka bukunya di halaman 45. Itu ada cerita tentang kekuatan ekor biru nataga. Ini kekuatan ekor biru nataga dibaca sampai di halaman 48 sampai 48 kita dibaca. Minggu depan kan kita udah masuk kelas. Jadi insya Allah nanti Ustaz tanya apa tentang cerita tersebut. Ceritanya apa aja intinya, terus siapa aja tokohnya. Nanti Ustaz tanya sama salah satu yang masuk kelas. Jadi itu aja tugasnya, nggak usah nulis-nulis lagi. Tugasnya cuma itu disuruh baca, dipahami tentang ceritanya. Jadi itu Ustaz enak nanyanya. Itu aja. Sekian pertemuan hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.